Sebentar, keadaan market kripto kita ya seperti biasa, ini weekend ini semakin turun, BTC semakin turun gitu ya. Jadi ini dari tertingginya kemarin di 48 dolar ya. 48 dolar ya. Nah, sekarang ini ada di 45 dan sempat turun ke 45708. Nah, ini merupakan supportnya alias yang terendah, harga terendahnya. Yang lain juga semakin turun, Shiba Inu. Aduh, kacau. Ya inilah seperti biasa, ini market kita sedang berada di penghujung tahun dan kemungkinan orang-orang ini sedang mengakumulasi keuntungan kemarin ya. Oleh karena itu aksi jual itu tidak bisa dihindarkan gitu ya. Jadi aksi jual take profit itu tidak bisa dihindarkan karena ini sudah tutup tahun, dan bahkan XRP saja sudah di bawah 1 dolar, ini di 11.000, tetapi Matic masih bertahan di 30 ribuan alias sekitaran 3 dolar gitu ya, 3 dolar sekian lah, per 3 dolar ya, Polkadot dan sebagainya. Nah, namun ya ini kita berada di market yang memang belum stabil. Miner tiba-tiba naik. YFI, YFI ini adalah salah satu koin yang sudah mencapai 1 miliar kalau kalian tidak tahu ya. Silahkan kalian lihat history datanya. Nah, ini Doge top volumenya memang meningkat, tetapi harganya masih sideways di harga seperti itu. Dan yang lumayan naik itu adalah Solve. Solve ini ya sempat naik, ini ada baloknya besar hijau dan sebagainya. Lah, Ethereum, GXC ya masih sama. Nah, kita melihat di coin market cap-nya apakah ada perubahan? Ya, ada perubahan guys. Avalanche tiba-tiba naik. Ini sudah 107 dolar ini, mengungguli Polkadot ya. Terra Luna juga masuk, hampir masuk 10 besar ya Terra Luna ini ya. Polkadot, Terra Luna hampir masuk 10 besar. Polygon Matic tiba-tiba ingin menyusul Shiba Inu. Wow. Kita lihat apa sih yang nah, ini ternyata Avalanche ini ya sudah ke peringkat 9 saat ini, yang merupakan adalah salah satu alternatif Ethereum gitu ya. Jadi kalau tahun kemarin itu adanya Solana yang disebut sebagai Ethereum killer karena membanggakan kecepatan yang lebih cepat dan biaya transaksi yang lebih rendah gitu ya. Tetapi ada penantang baru nih, ada Avalanche yang harganya 6 bulan lalu hanya 10 dolar guys. Nah, sekarang ini sudah 110 dan sekarang turun di 107 dan masuk ke peringkat 10 besar. Jadi Avalanche ini, Avalab ini telah memandu protokol ke beberapa perkembangan baru. Mainnet Avalanche ditayangkan pada bulan September lalu, memberikan utilitas koin gitu ya. Ya, kapitalis Ventura juga ingin mendanai perusahaan baru pada bulan September. Volition Capital dan berkontribusi pada penjualan pribadi senilai 230 juta dolar Avalanche Foundation. Ia mengalihkan sebagian besar uang tunai ke dalam hibah proyek dan dukungan pengembang lainnya. Ini banyak uang untuk ditendang, tapi sekarang Avalanche menjadi top 10 jaringan. Wow, ini Avalanche AVAX ini udah berkali-kali saya bahas ya. Ini merupakan salah satu koin dengan pertumbuhan tercepat juga ya. Lalu ya walaupun Ethereum ini banyak pesaingnya, tapi boleh dikatakan Ethereum ini masih di bawah harganya ya. Kita ini sebenarnya masih mendapatkan harga diskon. Nah, kalau banyak yang membeli Bitcoin di portofolionya karena Bitcoin itu ya langka gitu ya, membanggakan karena kelangkaannya Bitcoin semakin langka dan tertua dunia. Nah, tapi sebetulnya ini Bitcoin Ethereum ini ya merupakan koin yang nomor 2 terbesar dunia, tetapi harganya masih murah gitu. Jadi membandingkan penilaian BTC dengan ETH, kami melihat diskon besar untuk ETH ya. Jadi katanya Ethereum ini masih di harga diskon. Mungkin karena investor menghargai BTC karena dinamika kelangkaan yang unggul. Apakah ETH akan terus mengejar BTC? Akan menjadi hal yang menarik untuk ditonton tahun 2022. Wow, ini beritanya Ethereum ya. Jadi Ethereum ini sebetulnya sudah mengunggul Bitcoin ya, memperoleh 260% ya, kekalahan melawan si raja kripto gitu. Ini luar biasa kalau kita melihat kemajuan Ethereum Bitcoin membaik akan menjadi hal yang menarik untuk ditonton tahun depan menurut Timmer ya. Ini Timmer ini ada analis yang didasarkan pada pertumbuhan pesat yang dialami jaring Ethereum. Sebetulnya Bitcoin ini sudah dikalahkan oleh jaring Ethereum kalau kita melihat, karena ya
Ya kalian lihat saja lah, untuk swap, untuk pertukaran itu banyak menggunakan jaringan Ethereum ya, dan Tron ya. Walaupun Ethereum ini mahal, tapi ternyata lebih cepat juga Ethereumnya. Nah, ada pesaingnya itu seperti Solana, Avalanche itu menjadi pesaing-pesaing dari Ethereum. Tapi ya namanya Ethereum ya, dia memiliki fundamental yang kuat dan memiliki teknologi yang kuat ya. Nah, kalau kita membahas Matic ini ya sudah berapa minggu ini ya mencapai harganya di 29.000, 30.000 gitu ya. Walaupun banyak aksi jual di sini, tapi ya ini ya inilah layer 2-nya Ethereum ini menjadi salah satu yang bisa kita koleksi di portofolio kita gitu ya. FI, Bear, Solve juga. Tapi ya untuk saat ini ya bukan saatnya serok gitu, karena kita masih menunggu keadaan market, kebijakan Fed ya. Jerome Powell juga masih kita pantau terus. Jadi jangan sampai kita masuk duluan dan akhirnya kita sangkut gitu. Jadi buat teman-teman hati-hati. Ini kita ada di penghujung tahun, hampir bearish trend ya. Jadi ya kita tunggu awal tahun depan. Kalau dia ini targetnya itu di $40 kalau Bitcoin ya. Kalau sudah di situ ya kalian boleh serok ya, karena sekarang masih ada di $45.000 gitu. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.